Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang tinggi si burung balam, memancing ikan di tepi telaga. Siapa tadi yang jawab salam? Saya doakan semoga masuk surga. Nah, tapi harus benar, karena banyak yang tidak benar. Contohnya, Assalamualaikum, ntar dia jawab Kumsalam. Nah, itu nggak benar, dan itu tidak dapat tiket surga. Nah, jadi yang benar pakai alif lam, assalam. Begitupun kalau kita sholat, salam pertama selesai sholat, kalau ada yang bilang begini, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, nggak sah sholatnya, karena itu rukun qauli. Makanya hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, harus jelas alif lam samsiyahnya. Jawabannya juga harus benar. Wa'alaikumus, pakai mus. Tadi saya dengar sebagian wa'alaikumsalam, belum dapat tiket. Ulang, saya ulang. Saya baik kok, walaupun purba pura-pura baik, saya baik. Ayo kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat? Tanpa terasa kita sudah bertemu lagi dengan Ramadan 1447 ya, hijrah. Nah, mudah-mudahan ibadah Ramadan kita tahun ini lebih berkualitas. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai informasi, saya punya kajian di YouTube. Nama kajian itu Majelis Studi Dakwah Terapan. Sudah banyak materi yang kami upload ya di YouTube. Silakan berkunjung ke Ustadz Arifin Purba Official. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share, serta komen ya. Mudah-mudahan menjadi sedekah jariah buat antum. Itu rata-rata dalam bentuk PowerPoint saya sampaikan materinya. Ini pun nanti saya akan upload. Oke, baik. Sebagai pengantar, kenapa? Ada burung lewat. Keutamaan orang yang beriman dan berilmu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Jadi tinggi rendahnya kedudukan seseorang di sisi Allah bukan dilihat dari kekayaannya, tidak dipandang dari jabatannya, tidak pula dilihat dari ketenarannya, tetapi berdasarkan iman dan ilmu. Nah, makanya untuk meningkatkan iman dan ilmu, kita wajib menuntut ilmu. Thalabul ilmi. Seperti ini. Ngapain sih kita keluar? Makan kagak ya kan? Duduk aja dulu, nggak lama-lama, nggak sampai asar kok. Iya, duduk aja. Kenapa? Ini meningkatkan iman dan ilmu. Wajib menuntut ilmu. Apalagi bagi ustadz, bagi ustazah, bu, wajib nuntut ilmu. Itu kelihatan ustadz sama ustazah yang nggak pernah belajar lagi kelihatan. Ketika memberikan kultum Ramadan, jamaah udah pada pinter. Pasti kutiba, pasti kutiba. Kutiba lagi, kutiba lagi. 10 malam pertama, 10 hari pertama, rahmat. Itu terus diulang-ulang tiap tahun. Ketahuan tuh ustaz nggak ngaji lagi. Makanya wajib ngaji. Saya masih belajar, cuman belajarnya tengah malam. Muridnya berdua, gurunya satu.
Karena jam 11 ke bawah saya ngajar, habis ngajar saya belajar. Itu secara informal. Secara formalnya juga alhamdulillah saya sedang belajar kuliah S3 di PT IKI. Ambil jurusan Al-Quran dan Tafsir. Mohon doanya. Belajar terus Pak, Bu. Nah ini makanya supaya kedudukan kita mulia di sisi Allah. Baik, tema yang diamanahkan kepada saya adalah bersihkan kolbumu, maka akan tenang hidupmu. Oke, ini tema kita nih, ya, kajian kolbu. Nah, yuk kita ikuti bersama-sama ulasannya. Pentingnya merawat kolbu disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Artinya, ingatlah sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh perilaku orang tersebut. Apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh perilaku orang tersebut. Ingat, ialah adalah kolbu. Jadi kalau kolbunya bersih, hidupnya tenang, perilakunya baik. Pun sebaliknya. Jadi ingat ya, bahasanya kolbu, bukan hati. Kalau hati, liver itu. Kolbu, jantung. Jangan kalbu. Kalau pakai kaf, itu binatang yang menggonggong. Guk, guk. Nah itu kalbu namanya. Engkau berada di kalbuku. Nah, anjing lah itu dia. Yang benar kolbu. Pakai kaf. Itu hadisnya sahih. Tapi, nah, apakah kolbu itu? Tadi burungnya ke kanan, sekarang ke kiri. Gitu. Apakah kolbu itu? Nah, kita lihat ya. Secara bahasa, kolbu artinya berbolak-balik, sama dengan iklab, membalikkan, memalingkan. Secara bahasa, secara etimologi. Adapun secara fisik, nah ini sekarang secara fisik ya, kolbu itu adalah jantung yang berbentuk seperti buah apel yang terletak pada 2 jari di bawah dada sebelah kiri. Di dalamnya terdapat lubang, di dalam lubang itu terdapat darah hitam, dan itulah sumber nyawa. Itulah jantung kolbu secara fisik. Adapun secara istilah syariat, kolbu itu adalah wadah atau tempat yang di dalam ungkapan bahasa kita disebut dengan hati. Makanya kalau jalan licin tulisannya apa? Hati-hati. Kalau perlu besok diganti kolbu-kolbu jalan licin. Itu lebih original ya. Kolbu-kolbu jalan licin. Cuman orang lihat apaan nih katanya. Nggak apa-apa, nanti antum jelaskan gitu. Tuh, itulah kolbu, pengertian kolbu secara bahasa, secara fisik, dan secara istilah syar'i. Oke. Mari kita lihat. Kan tadi itu bersihkan kolbumu. Kolbu yang mana Ustadz? Kolbu itu ada 3 lapis. Ini bukan ngaji tasawuf, bukan, tapi ngaji ihsan. Ya, tasawuf itu datang belakangan. Di zaman Nabi namanya ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau dapat melihat Allah. Kalau engkau belum bisa begitu, yakinlah engkau sedang diawasi oleh Allah. Itu kolbu. Tuh, ada 3 lapis. Yang pertama, lapis luar namanya as-sudur. Fi sudurin nas. Yang lapisan tengah namanya al-fuad. Yang lapisan dalam namanya al-absor. Itulah lapisan kolbu kita. Setiap lapis ada kamar-kamarnya. Nah ini kita ngaji dalam ini, supaya tahu nanti yang mana yang harus dibersihkan, kotoran-kotorannya ada di mana. Itu selama ini yuk kita bersihkan, cuman teori kebanyakan, narasi, informasi, nggak ada sampai kepada terapi. Makanya saya membuat majelis studi dakwah terapan gitu. Di sisi lain juga saya mendirikan pesantren virtual Pondok Sholat
ngajinya lewat Zoom. Oke. As-sudur, Allah berfirman, wattaqullaha innallaha alimun bidzatis sudur. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang ada di dalam sudur. Di kolbu, lapisan luar. Ada 5 kamarnya nanti. Kemudian al-fuad, inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan al-fuad, kalbu, lapisan luar, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi al-fuad itu lapisan tengah maksud saya. Kalau as-sudur lapisan luar. Nah, lapisan dalam disebut al-absar. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata kolbu, lapisan paling dalam. Jadi di sudur ada 5 kamar, di al-absar ada 5 kamar, pada al-fuad cuma 1 kamar, luas sekali dia. Itulah kolbu kita. Oke, nanti kapan-kapan akal, lain lagi nanti akal bahasannya. Nah, kolbun itu ya adalah tempat. Tempat apa? Tempat yang buruk-buruk ada di sana, kekufuran, kesyirikan, dan kemunafikan serta yang lain. Kemudian tempat yang baik-baik juga ada di sana. Nah, nanti kita lihat sebelah mana yang baik, sebelah mana yang buruk. Makanya Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengilhamkan kepada kolbu atau kepada jiwa atau kolbu itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan kolbunya. Wa qad khaba man dassaha. Rugilah orang yang mengotori kolbunya. Oke, udah itu gambarannya ya. Jadi kolbu itu ada 3 lapis. Lapis luar, lapis tengah, lapis dalam. Kolbu itu tempat yang buruk-buruk, tempat yang baik-baik. Nah, sekarang kita lihat di sebelah mana tempatnya. Nih, tidak ada ketenangan hidup jika keburukan di dalam sudur tidak dikendalikan. Nah, jadi di sudur, lapisan luar, di situ isinya jelek semua. Tapi memang Allah ilhamkan di situ. Semenjak kita positif hamil dalam perut ibu kita. Yang pertama, Allah letakkan di kalbu kita setan. Makanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu membisik-bisikkan dia. Cuman di luar, nggak berani masuk ke dalam dia. Nggak bisa dia masuk ke dalam. Dibisikin dari luar, pakai toak. Setan. Kemudian di sudur ada hawa. Hawa itu keinginan-keinginan, menghalalkan segala macam cara, itu hawa. Ada syahwat. Ada syahwat. Kemudian ada hubbud dunia, cinta dunia. Kemudian ada ego. Itu adanya di sudur. Sudah Allah letakkan di situ sebagai alat buat setan untuk menggoda kita. Nah, kemudian bintik-bintik hitam akibat dosa adanya di sudur. 1 kali kita berbuat dosa, kata Nabi, Allah jadikan 1 bintik hitam dalam kolbunya. 2 dosa, 2 titik hitam. 1 juta dosa, kolbunya pun hitam. Nah, kalau sudah kolbunya hitam itu, sudurnya hitam, itu akan terpancar nanti di wajahnya, nggak ada cahaya, nggak enak ditengok, karena banyak dosanya. Itu makanya apa bedanya, maaf ini, orang Batak tukang copet dengan orang Batak yang sudah Islam, itu bedanya dari wajah. Kalau orang Batak tukang copet, wajahnya sangar setengah menakutkan karena pancaran kolbunya. Tapi kalau orang Batak yang sudah Islam, wajahnya bercahaya, contohnya banyak dah di sana. Nah, ini pada bercahaya nih wajahnya karena kolbunya bersih, tapi saya lihat masih ada bintik-bintik hitam dikit. Nah, itu yang harus kita bersihkan itu.
supaya jiwa kita itu tenang, wajah bercahaya, hidup pun tenang. Oke ya, nanti ada caranya insya Allah. Kemudian ada penyakit-penyakit kolbu, itu disudur, syirik, nifak, kemudian pemarah, emosional, nah kemudian pelit, medit, buntut kasir, korek, semelekehe, meneketehe, tamak, rakus. Itu semua penyakit-penyakit kolbu ada dalam kolbu kita. Nggak bisa dibuang itu, karena memang Allah ilhamkan sebagai alat buat setan untuk menggoda jiwa kita, nafs kita yang ada di fuad itu. Nah kemudian apalagi jin korin. Setiap kita punya jin korin, kata Nabi, setiap kalian punya jin korin. Apakah engkau juga punya ya Rasul? Aku juga punya, tapi jin korinku sudah diislamkan oleh Allah, tidak menyuruh aku kecuali yang baik. Bagaimana dengan kami ya Rasul? Tergantung jiwa kalian. Kalau jiwa kalian baguskan, korin kalian bagus. Tapi kalau jiwa kalian rusak, korin kalian rusak, akan mengundang 4 macam jin lainnya, bersekutu dengan jin dan sebagainya. Oke, nah itulah penyakit-penyakit fujur, adanya di sudur. Baik, nah kemudian ya, agar hidup tenang, isi dan optimalkan kebaikan yang ada di al-absar. Nih, apa yang pertama? Isi dengan ilmu syar'i. Jadi kalau kita belajar ilmu syariat atau ilmu apapun, jangan hanya diletakkan di akal. Akal ini fungsinya untuk menangkap, menyerap. Setelah sampai di akal, masukkan ke dalam kolbu, yaitu pada al-absar, supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena kalau berhenti di akal, itu disebut dengan Islamologi. Banyak orang-orang orientalis ngerti tentang Islam, tapi tidak muslim. Kenapa? Enggak masuk ke dalam kolbu, cuma sebagai ilmiah saja. Banyak yang seperti itu. Nah makanya kita berdoa, kata Nabi, berlindung kepada Allah, wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Makanya banyak ya kiai, ustadz, profesor, doktor, otak-pitak kepalanya, banyak ilmu agamanya, tapi perilakunya begitu, nggak ada ketenangan. Kenapa? Nggak sampai ke dalam al-absar ilmunya. Makanya masukkan ke dalam. Nah kemudian iman, ya, akidah, iman, tauhid, masukkan ke dalam. Ngaji tentang akidah, tentang iman. Nah kemudian takwa, at-taqwa hahuna, kata Nabi, takwa itu di sini. Makanya target semua ibadah, termasuk saum Ramadan, targetnya adalah la'allakum tattaqun. Masukkan ke dalam al-absar. Kemudian yang keempat adalah malaikat. Memang sudah Allah taruh di sana malaikat. Ada bisikan malaikat, ada bisikan setan. Nah yang kelima, ruh. Jadi Allah tiupkan ruh, wa nafakha fihi min ruhihi. Beda antara ruh dan nyawa. Kalau nyawa itu semenjak positif hamil sudah ada nyawa, namanya hayat, ya, namanya jiwa. Selama hayat dikandung badan, itu nyawa, itu nafs. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti mati. Kalau ruh, itulah nurani yang paling dalam. Enggak pernah bohong. Tanyakan kepada nuranimu yang paling dalam. Artinya apa? Sering-sering silaturahim. Nanya, jiwa kita nanya, Assalamualaikum ya rohani, Assalamualaikum ya rohani. Nanti rohaninya kalau udah sering kita silaturahim, dia ngomong, tak. Oh, feelingnya tajam. Kita jarang itu. Alergi kadang-kadang, oh ini mau aliran tasawuf. Bukan, ini muhasabah. Ibda binafsik, mulai dari dirimu. Itulah dia jiwa. Tanyakan kepada rohanimu. Nanya ke dalam dia, nggak pernah bohong. Ketika kita berbuat dosa, hati kecil ngomong, jangan, ini nggak boleh. Tapi kata setan, sikat bleh, begitu. Iya, serius ini. Nah, jadi ini yang baik-baik ini, yang 5 ini.
Nah, fungsinya apa Ustadz? Kalau ilmu, nah itu nanti kita lihat nanti ya. Buang yang buruk-buruk, lalu masukkan yang baik-baik. Nah itu seton ya. Dalam arti kata buang dari fuad, buang dari jiwa, jangan sampai nempel ke jiwa, kembalikan dia ke sudur. Begitu juga Hawa, bintik hitam, penyakit-penyakit kolbu, jin korin, buang semua. Nah, buang dari mana? Dari jiwa kita. Lalu masukkan ilmu, masukkan iman, masukkan takwa, masukkan malaikat. Udah sana silaturahim sama malaikat dan silaturahim sama ruh. Nah, kalau ilmu itu fungsinya menuntun jiwa. Jadi kalau ilmu syar'i kita banyak dan sesuai syariat, nanti dituntun sama ilmu itu jiwa kita. Ini begitu. Jadi untuk menuntun jiwa ilmu itu. Nah, jadi makanya kita berbuat pakai ilmu, jangan pakai tradisi, jangan pakai ikut-ikutan, pakai katanya nggak boleh, pakai ilmu syar'i. Nah kemudian iman fungsinya apa? Fungsinya sebagai benteng jiwa. Makanya kan ada lagunya, hanya iman di dada yang membuatku mampu selalu tabah menjalani. Siapa yang nyanyi? Ustaz Purba. Itu iman, benteng jiwa itu. Makanya pertebal iman supaya tenang hidup kita. Nah kemudian takwa. Takwa itu pakaian jiwa. Semakin banyak takwa kita, semakin baik perbuatan kita, semakin indah amal soleh kita, semakin berakhlakul karimah. Kalau takwa kita itu semakin haqqatu qotih. Tuh, malaikat sebagai pelindung jiwa. Malaikat itu suka kepada yang bersih-bersih, kepada yang wangi-wangi, yang rapi-rapi. Kalau yang bau, yang jorok itu setan, jin yang suka. Tapi kalau bersih, rapi, malaikat suka. Apalagi kita mendoakan orang yang orang itu tidak tahu kita doakan. Tengah malam kita doakan, mudah-mudahan ya Pak Haji Imam sehat, panjang umur, berkah. Nggak tahu beliau. Malaikat datang kepada kita, engkau dulu dapat, baru kepada beliau. Nah itulah luar biasanya malaikat dalam diri kita. Adapun ruh itu adalah cahaya jiwa, menerangi jiwa. Jadi jiwa kita itu disinarin oleh ruh. Makanya jiwanya bercahaya, wajah bercahaya, ketenangan pun dia dapatkan, akhlaknya pun akhlak yang mulia. Oke, nah amalkan zikir isbat ini untuk menenangkan kolbu, ya. La ilaha illallah. Nih, inilah seafdol zikir. Rutinkan setidaknya kata Nabi habis subuh 100 kali. Habis subuh setelah kita zikir macam-macam, zikir isbat, zikir tahlil. Ya. Caranya la ilaha. Ya, an-nafyu artinya membersihkan, cleaning, membuang. Tidak ada ya pada pikiran kita tolak semua pada kalbu kita terhadap berbagai macam yang disembah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada tempat meminta, tidak ada tempat mengadukan harapan, tidak ada illallah. Nah itu dia. Isbatkan, tetapkan pada pikiran dan kalbu kita, kecuali hanya Allah saja. Allah saja tempat menyembah, Allah tempat meminta, Allah tempat berlindung, Allah tempat menggantungkan harapan. Semuanya pasrahkan kepada Allah. Jangan lagi kita bertuhan atau bergantung kepada jabatan, kepada uang, kepada koneksi. Jangan lagi, kepada Allah. Nanti Allah kasih uang, Allah kasih koneksi dan seterusnya. Kalau kita betul-betul menetapkan pada pikiran kita, pada kalbu kita itu hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah tempat meminta, hanya Allah tempat berlindung, hanya Allah tempat menggantungkan harapan. Itu namanya zikir isbat. Ya, karena salah satu solusi agar kalbu menjadi tenang adalah dengan berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat kepada Allah atau zikir kepada Allah, kalbu menjadi tentram. Kenapa selama ini kita sering galau? Karena kurang zikir kita kepada Allah. Kurang ilmu kita tanamkan, kurang akidah kita tanamkan,
dan seterusnya tadi. Saya tidak-tidaknya amalkan ini. Habis sholat 5 waktu, sebelum tidur, duduk menghadap kiblat. Mau punya wudu atau tidak punya wudu, zikirlah minimum 100 kata Nabi. Oke. Nah, itulah qalbun salim. Qalbun salim adalah qalbun yang bersih dari berbagai macam penyakit seperti syirik, nifak dan lainnya. Qalbun salim adalah qalbun yang ikhlas, taat kepada Allah, takut kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah. Kemudian qalbun salim adalah hati yang tenang dan damai berisikan iman. Nah, kemudian tenang, selamat dan sampai kembali ke hadirat Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim, qalbun yang bersih. Wallahu a'lam bishawab. Dah segitu aja dah. Enggak usah panjang-panjang ya kan. Nah, kita lanjutkan, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.